أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Salawat beserta salam mari kita aturkan bersama kepada baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memotivasi diri untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita dapat selamat menuju ke hari bahagia kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasr ayat 18. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 2 hari lagi kita akan merayakan HUT RI yang ke-80. Dalam konteks ini, kemerdekaan bukan lagi sekedar bebas dari penjajah fisik. Bebas dari penjajahan fisik, kemerdekaan sejati adalah pembebasan dari segala bentuk belenggu jiwa dari kezaliman, kebohongan, keserakahan, dan permusuhan. Maka tugas kita hari ini bukan lagi merebut kemerdekaan, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi kemerdekaan tentu bukan hanya membangun infrastruktur, gedung, jalan, dan ekonomi, tapi lebih dari itu kita membangun manusia, membentuk sumber daya manusia yang beriman, jujur, adil, dan berakhlak mulia. Sesungguhnya kemajuan sebuah bangsa tidak berarti apa-apa tanpa pribadi-pribadi yang bermoral. Tanpa pribadi-pribadi yang bermoral, peradaban besar tidak lahir dari kekayaan semata, tetapi tumbuh dari fondasi akhlak yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam suatu bangsa bermula dari perubahan individu-individu dalam masyarakatnya. Maka membangun karakter dengan nilai kejujuran, keadilan, dan ukhuwah Islamiyah adalah wujud konkret dari upaya mengisi kemerdekaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri setiap anak bangsa, maka di sanalah tampak hakikat kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan lahir dan batin yang membentuk bangsa yang kuat, bersatu, dan bermartabat. Sebab tanpa keadilan kemerdekaan menjadi semu, tanpa kejujuran kepercayaan akan runtuh, tanpa ukhuwah perpecahan pun mudah tumbuh. Inilah saatnya kita merenung, sudahkah kita menjadi bagian dari kemerdekaan itu, atau justru masih menjadi penjajah bagi diri sendiri dan bagi orang lain?
dengan sikap zalim, munafik, dan memecah belah. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 di atas sungguh telah memberikan pelajaran penting bahwa perbaikan nasib sebuah bangsa dimulai dari perubahan moral dan spiritual individu dalam masyarakat. Maka keadilan, kejujuran, dan ukhuwah bukan hanya slogan, tetapi prinsip hidup yang harus diwujudkan dalam keseharian. Pertama, keadilan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan, bahwa terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang yang kita cintai. Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada kaum kerabat. Surah An-Nahl ayat 90. Keadilan adalah fondasi utama dalam masyarakat. Tanpa keadilan, kekuasaan berubah menjadi penindasan dan hukum kehilangan wibawa. Maka dalam mengisi kemerdekaan, setiap muslim harus menjadi penegak keadilan di rumah, di kantor, di sekolahan, dan di ruang publik. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran inti dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak muda telah dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Dalam kehidupan berbangsa, kejujuran adalah perekat kepercayaan antara pemimpin dan rakyat, antara pedagang dan pembeli, antara guru dan murid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan sebuah negeri di mana rakyatnya saling percaya, pemimpinnya amanah, dan bisnisnya bersih dari kecurangan. Itulah wujud kemerdekaan yang sejati. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah. Kemerdekaan juga harus diisi dengan semangat persaudaraan, bukan permusuhan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena iman, harus menjadi tali pengikat yang kokoh di tengah perbedaan. Persaudaraan inilah yang menjadi kekuatan umat Islam di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatu faslihu baina akhwaykum." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Jika ukhuwah dijaga, maka fitnah, prasangka, dan perpecahan akan sirna. Dengan ukhuwah kita dapat bersatu membangun bangsa, saling mendukung dan saling menjaga. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita renungkan bersama, keadilan bukan hanya tugas pemimpin, tetapi tanggung jawab setiap kita dalam bersikap kepada sesama. Kejujuran bukan sekedar ucapan, tapi juga dalam niat dan amanah. Ukhuwah bukan hanya toleransi, tapi merawat cinta dan empati antara saudara. Semoga kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Islam yang luhur, terutama akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati li sa'iril bashar
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.